Sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler yaitu suatu sistem yang secara umum berperan mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh, serta mengangkut semua zat buangan. Fungsi sistem kardiovaskuler yaitu 1. Mengangkut nutrisi, oksigen, dan hormon ke seluruh tubuh dan melepaskan limbah metabolik yaitu karbon dioksida dan limbah nitrogen. 2. Perlindungan tubuh oleh sel darah putih, antibodi, dan protein komplement yang beredar dalam darah dan mempertahankan tubuh terhadap mikroba asing dan toksin. Mekanisme pembukuan juga turut serta melindungi tubuh dari kehilangan darah setelah cedera. 3. Pengaturan suhu tubuh, pH cairan, dan kadar air sel. Sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Yang pertama, jantung. Jantung terletak dalam rongga mediastinum rongga dada, yaitu di antara paru-paru. Posisi jantung miring sehingga bagian ujungnya yang runcing atau disebut apex menunjuk ke arah bawah ke pelvis kiri. Sedangkan ujungnya yang lebar yaitu bagian dasarnya menghadap ke atas bahu kanan. 2/3 jantung berada di sebelah kiri sternum. Apeks jantung berada di sela iga keempat dan kelima pada garis tengah klavikula. Pada dewasa, rata-rata panjangnya kira-kira 12 cm dan lebar 9 cm, dengan berat 300-400 gram. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 ruang yang berdinding tipis disebut atrium atau bilik, dan 2 ruang yang berdinding tebal disebut ventricle. Atrium kanan berfungsi sebagai penampung darah yang rendah oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior, dan dari jantung melalui sinus koronari. Kemudian, darah dipompakan ke ventrikel kanan dan selanjutnya ke paru. Atrium kiri berfungsi menerima darah yang kaya oksigen dari kedua paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Ventrikel kanan berfungsi menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dan ventrikel kiri berfungsi menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Pada jantung terdapat katup. Katup jantung adalah jaringan khusus di dalam buang jantung yang mengatur urutan aliran darah dari satu bagian ke bagian lain. Yang pertama, katup trikuspid, berlokasi di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Terdiri dari 3 daun katup yang mencegah aliran balik darah dari ventrikel kanan ke atrium kanan selama kontraksi ventrikel. Yang kedua, katup semilunar paru, berlokasi antara ventrikel kanan dan batang paru. Terdiri dari 3 flap bulan berbentuk setengah yang berfungsi mencegah aliran balik darah dari trunkus paru ke ventrikel kanan selama ventrikel relaksasi. Yang ketiga, katup bikuspid atau mitral, berlokasi antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Terdiri dari 2 katup yang mencegah aliran balik darah dari ventrikel kiri ke atrium kiri selama kontraksi ventrikel. Yang selanjutnya, katup semilunar aorta, berlokasi antara ventrikel kiri dan aorta. Terdiri dari 3 flap bulan berbentuk setengah yang berfungsi mencegah aliran balik darah dari aorta ke ventrikel kiri selama kontraksi ventrikel. Selanjutnya, fisiologi jantung. Saraf Purkinje. Serat ini adalah serabut otot jantung khusus yang mampu mengantar impuls dengan kecepatan 5 kali lipat kecepatan hantaran serabut otot jantung. Hantaran yang cepat di sepanjang sistem Purkinje memungkinkan atrium berkontraksi bersamaan, kemudian diikuti dengan kontraksi ventrikular yang serempak, sehingga terbentuk kerja pemompaan darah yang terkoordinasi. Nodus sinoatrial atau nodus SA adalah suatu massa jaringan otot jantung khusus yang terletak di dinding posterior atrium kanan, tepat di bawah permukaan vena cava superior.
Nodus ini dipengaruhi oleh saraf simpatis dan parasimpatis sistem saraf otonom yang akan mempercepat atau memperlambat iramanya. Nodus SA mengatur frekuensi kontraksi irama sehingga disebut pemacu jantung atau pacemaker. Nodus atrioventrikular atau nodus EVI. Impuls menjalar di sepanjang pita serat Purkinje pada atrium, menuju nodus EVI yang terletak di bawah dinding posterium atrium kanan. Nodus EVI menunda impuls seperatusan detik, sampai ejeksi darah atrium selesai sebelum terjadi kontraksi ventrikular. Berkas EVI atau berkarsis. Berkas EVI adalah sekelompok besar serat Purkinje yang berasal dari nodus EVI dan membawa impuls di sepanjang septum interventrikular menuju ventrikel. Berkas ini dibagi menjadi percabangan berkas kanan dan kiri. Percabangan berkas kanan memanjang di sisi dalam ventrikel kanan. Serabut bercabang menjadi serat-serat Purkinje kecil yang menyatu dalam serat otot jantung untuk memperpanjang impuls. Percabangan berkas kiri memanjang di sisi dalam ventrikel kiri dan bercabang ke dalam serabut otot jantung kiri. Bunyi jantung secara tradisional digambarkan sebagai loop-dup dan dapat didengar melalui stetoskop. Loop mengacu pada saat katup avi menutup dan dup mengacu pada saat katup semilunar paru menutup. Bunyi jantung pertama terdengar pada permulaan sistole ventricle. Pada saat ini, tekanan ventrikel meningkat melebihi tekanan atrium dan menutup katup mitral dan trikuspid. Bunyi jantung kedua terdengar pada saat permulaan relaksasi ventrikel, karena tekanan ventrikel turun sampai di bawah tekanan arteri pulmonalis dan aorta, sehingga katup pulmonalis dan aorta tertutup. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah. Pembuluh darah biasa disebut oleh orang awam dengan sebutan urat. Pembuluh darah merupakan jaringan elastis pembawa darah yang dipompa dari ventrikel kiri jantung ke seluruh tubuh, kemudian mengembalikannya lagi ke dalam jantung. Fungsi utama sistem ini adalah menyalurkan darah yang mengandung oksigen ke sel dan jaringan, dan mengembalikan darah vena ke paru-paru untuk pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Pembuluh darah juga berfungsi untuk membawa sel darah putih ketika terjadi infeksi untuk mekanisme penyembuhan. Sel darah putih tersebut yang merupakan imunitas tubuh seseorang akan melawan kuman ataupun benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga ketika imunitas seseorang melemah ataupun kuman yang masuk ke dalam tubuh terlalu kuat, disitulah seseorang terkena penyakit. Pembuluh darah terbagi dua, yaitu arteri dan vena. Arteri membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Vena berfungsi membawa darah dari perifer atau tepi kembali ke jantung dan paru-paru. Pembuluh darah terdiri dari beberapa lapisan, yaitu tunika intima adalah terdalam dari pembuluh darah yang terdiri atas lapis sel endotel yang membatasi permukaan dalam pembuluh. Kemudian, tunika media. Ini adalah lapisan tengah yang terdiri dari serat otot polos yang tersusun melingkar. Dan tunika adventitia atau lapisan terluar terdiri atas jaringan ikat kolagen dan elastis, terutama kolagen tipe 1. Jenis-jenis pembuluh darah. Pembuluh darah arteri berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, menghantarkan oksigen dan nutrisi ke semua sel, mengangkut zat buangan misalnya karbon dioksida, menjaga keseimbangan mobilitas protein, kimia, unsur-unsur dari sistem kekebalan tubuh, dan sel. Pembuluh darah vena berfungsi mengangkut karbon dioksida, menyalurkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh darah kapiler merupakan penghubung arteri dan vena yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran zat, absorpsi nutrisi pada usus, filtrasi pada ginjal, dan absorpsi sekret kelenjar. Perbedaan pembuluh darah arteri dan vena. Pada letak, arteri agak ke dalam dan vena agak keluar. Fungsinya,
Arteri mengangkut oksigen dan vena mengangkut karbon dioksida. Dinding pembuluh pada arteri elastis dan kuat, pada vena tipis dan tidak elastis. Kandungan karbon dioksida, arteri miskin karbon dioksida kecuali pada arteri pulmonalis yang kaya karbon dioksida. Pada vena, kaya karbon dioksida kecuali pada vena pulmonalis yang miskin karbon dioksida. Kandungan oksigen, arteri kaya oksigen kecuali pada arteri pulmonalis yang miskin oksigen. Pada vena, miskin oksigen kecuali pada vena pulmonalis yang kaya oksigen. Arah aliran darah, arteri keluar dari jantung dan vena menuju jantung. Pada denyutan, arteri terasa dan denyutan vena tidak terasa. Perbedaan selanjutnya yaitu katup, arteri berada pada pangkal dan vena sepanjang pembuluh darah. Aliran darahnya, arteri deras dan vena lambat. Jika terluka, arteri akan memancar dan vena hanya menetes. Diameter pembuluh arteri lebih kecil dari vena dan diameter pembuluh vena lebih besar dari arteri. Warna darah arteri merah terang dan warna darah vena merah gelap. Kecepatan pembekuan, arteri lambat dari vena dan vena lebih cepat dari arteri. Pada tekanan, arteri lebih besar dari vena dan vena lebih kecil dari arteri. Mekanisme peredaran darah. Pada sistem peredaran manusia terdapat dua lintasan peredaran darah, yaitu sirkulasi paru-paru atau peredaran darah kecil dan sirkulasi sistemik atau peredaran darah besar. Kedua peredaran darah ini disebut peredaran darah ganda. Sirkulasi paru-paru. Peredaran ini dimulai dari darah kotor yang berada di dalam atrium kanan jantung terpompa keluar, yaitu saat jantung berkontraksi, menuju ke arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis bercabang dua, satu paru kiri dan satu paru kanan. Sesampainya di paru-paru, karbon dioksida dilepaskan dari tubuh, kemudian darah mengikat oksigen. Dari paru-paru, darah yang kaya oksigen mengalir ke dalam vena pulmonalis kiri dan kanan. Vena pulmonalis kiri dan kanan kemudian bersatu menjadi vena pulmonalis. Vena pulmonalis masuk ke ventrikel kiri jantung. Dibandingkan dengan peredaran darah kecil, peredaran darah besar lebih luas lintasannya. Sirkulasi sistemik. Darah harus mencapai berbagai organ dan bagian tubuh atas maupun bawah. Oleh karena itu, peredaran darah besar disebut pula peredaran darah tubuh karena darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Darah bersih di dalam atrium kiri jantung dipompa masuk ke dalam aorta. Aorta bercabang menuju ke bagian atas tubuh, yaitu kepala dan tangan, dan menuju ke bagian bawah tubuh. Aorta yang menuju ke bagian bawah tubuh ada yang menuju ke hati, usus, lambung, ginjal, anggota tubuh, dan ke jaringan tubuh bagian bawah. Dari organ-organ tersebut, darah akan kembali ke jantung melalui pembuluh balik atau vena. Dekat ke jantung, vena-vena tersebut bersatu membentuk vena cava posterior dan vena cava anterior, kemudian masuk ke ventrikel kiri jantung. Cukup sekian penjelasan tentang sistem kardiovaskuler. Terima kasih.